Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Susanto Januardi dengan NIM 244012476. Hari ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada penilaian UTS semester 4. Baik, inilah hasil pengerjaan UTS stokastik saya. Yang pertama adalah penghematan tentang waktu antar kedatangan pelanggan di suatu SPBU. Nah, kita dicari untuk meringkas data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram untuk menggunakan kelas 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Nah, pengerjaan pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah membuat tabel ringkasan ini lagi yang berasal dari tabel data pengamatan ini. Kita akan salin dari sini. Lalu setelah itu kita akan menjawab nomor A-nya, yaitu kita mencari intervalnya dari yang kelas 0 sampai 1 tersebut. Misalnya 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan seterusnya. Lalu untuk frekuensinya, kita ambil dari rumus frekuensi H4. H4 itu mulai dari sini sampai sini itu dapatnya V15. Jadi kita menemukan frekuensi dari sini ke sini. Lalu dari J ini, dari nomor 1 sini, interval nomor 1 sini, sampai dengan interval nomor 16 ini. Lalu akan menemukan hasil seperti ini. Lalu untuk relatif frekuensinya itu yaitu L21. Yang pertama adalah L20. L20-nya yaitu 11 yang seperti ini, yang frekuensi observe. Lalu dibagi dengan L37, di mana L37 adalah total dari frekuensi observe ini. Total dari kolom 20 sampai dengan kolom 35. Sama seperti tadi, L20 dibagi A37, lalu dibagi dengan L21 dibagi 37, dan L22 dibagi dengan L37. Dan akan diulang dengan seterusnya sampai dengan kolom ke-35. Lalu untuk yang kumulatif relatif frekuensi, kita menambahkan dari bilangan M21 yang ini dan M20 yang ini. Jadi begitu kita tambahkan sama dengan tabel-tabel yang bawahnya. Yang bawahnya yaitu adalah penambahan M20 dengan M22. Jadi ini 0,1019 sama 0,2037. Nah, ini 0,1019 itu mengikuti dari hasil pertama relatif frekuensi tersebut. Dan akan diulangi seperti tadi, seperti biasa sampai dengan interval ke-15. Nah, di sini saya mendapatkan jumlah data sebesar 108, yang dimana total dapatkan tadi dari observe frekuensi tersebut, yang telah ditampilkan juga di dalam histogram chart ini, di mana 0 sampai 1 di bilangan 11, 1 sampai 2 di bilangan 10, dan 2 sampai 3 di bilangan 22, dan seterusnya. Nah, untuk nilai maksimal, kita menemukan 15,9. Ini di mana
eh, 15,9 itu adalah nilai yang paling tinggi, dan kita bulatkan menjadi 16. Lalu untuk nilai maksimal itu untuk yang interval ini ya. Lalu untuk nilai namanya minimal, untuk nilai minimal kita mendapatkan 0,1. Nah, 0,1 itu kita bulatkan juga menjadi nilainya 0 aja. Gitu. Oke, lanjut untuk yang nomor kedua. Di sini dikatakan di soal pasien datang secara wakjak di loket pendaftaran sebuah rumah sakit yang hanya dilayani oleh satu orang petugas. Waktu antara datangan adalah eksponensial dengan rata-rata 20 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah uniform antara 10 dan 15 menit. Lakukan simulasi Monte Carlo menggunakan Excel dengan sampel size 25 random number untuk menentukan. Yang pertama adalah rata-rata waktu tunggu pasien loket pendaftaran, yang kedua rata-rata jumlah pasien yang antri di loket, dan yang ketiga seberapa sibuk petugas untuk melayani pasien. Oke, yang pertama kita adalah melakukan simulasinya dulu, yang dimana kita akan membuat salah satunya adalah kolom R1 ini. R1 ini adalah random. Jadi saya membuat nilai-nilainya dengan random sampai dengan pasien yang ke-25. Lalu untuk yang arrival ini ditetapkan berdasarkan rumus yang ada di sini. Nilai arrival atau P yaitu adalah minus 20 ln dikali dengan randomnya, random 1. Nah, minus 20 itu didapatkan dari waktu rata-rata pasien yang menunggu. Oke, jadi seperti biasa, J8 itu yang 0,00 ini, karena dia adalah yang pertama, jadi 0,0, dan di randomnya juga 0,0 gitu. Lalu untuk prosesnya adalah minus 20 dikali ln dan dalam kurung I9. I9 itu adalah ini ya, jadi di sampingnya. Nah, sama dengan atasnya, maka bawahnya pun juga mengikuti, yaitu kalau di bawahnya kolom J9 itu yang ini ya, jadi kolom J9 ditambah minus 20 dikali ln I10, yang ini. Dan akan mengikuti sampai ke pasien 25. Begitupun dengan begitupun dengan kolom R2, yaitu kita membuka dengan nilai random. Nah, nilai randomnya itu sama dengan nilai R1, kita menentukannya secara sampai pasien ke-25. Nah, untuk bagian service atau yang disebutkan dengan Q, kita menggunakan rumus 10 ditambah 5 dikali R 10 menit. 10 itu dilakukan karena waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah 10 menit. Lalu seperti biasa kita operasikan sama dengan 10 ditambah 5 kali K8. K8 itu yang sampingnya ya, yang dari kolom R2, kolom random 2. Nah, begitupun dengan di bawahnya 10 ditambah 5 kali K9, dan begitu bawahnya adalah 10 ditambah 5 kali K10. Dan akan diulangi sampai ke bawah bagian pasien 25. Lalu untuk depart, bagian depart akan disamakan, yang pertama adalah disamakan dengan ini kolom service Q yang pertama, lalu yang kedua itu dicarikan nilai maksimum antara nilai M8, mana M8? M8 dari ini 13,5887, lalu J9 yang ini
Lalu L9 sampingnya nih, service. Berarti untuk mencari depart adalah antara membutuhkan nilai service, arrival, dan depart yang sebelumnya. Dan begitu pun sampai dengan pasien yang nomor ke-25. Nah, lalu untuk waiting time menggunakan rumus IFS, yaitu dengan J9. J9 itu adalah yang rival ini mengikuti ya. Kalau misalnya kolom 2 berarti menggunakan kolom yang kedua, begitupun juga sampai ke bawah-bawahnya. Nah, ini menunjukkan nilai J9 yaitu adalah rival P, di mana akan disandingkan dengan kolom M8. M8 itu adalah yang ini, 13,5887. Dan begitu pun akan dilakukan dengan sampai kolom yang bawah. Setelah itu kita setelah itu saya mencari nilai total dari nilai service dan nilai waiting time. Waiting time mendapatkan 191,0869 dan service mendapatkan 313,8590. Lalu untuk rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran sesuai dengan yang soal yang rata-rata waktu pendaftaran, rata-rata jumlah pasien dan seberapa sibuk petugas, maka dilampirkan dari sini, yaitu rata-rata waktu tunggu pasien untuk loket pendaftaran adalah dengan mencari nilai rata-rata dari kolom N8 sampai N32. Dari sini sampai sini ya. Lalu, untuk yang rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran, yaitu dengan membagi dari nilai N33 sampai N33 dibagi M32. N33 itu yang di sini ya. Jadi totalnya kita bagi dengan nilai yang terakhir. Oke, lalu seberapa sibuk petugas melayani pasien yang ada di loket pendaftaran? Kita menggunakan rumus L33 dibagi M32. Di mana M32-nya adalah 450,1941 dan dibagi dengan L33. L33 adalah totalnya dari kolom servis ya. Dan begitulah hasil dari jawabannya. Lalu untuk nomor 3, Aji suka makan malam di restoran asing. Makan favorit adalah makanan Cina, Jepang, dan Thailand. Rata-rata Aji membayar 100.000 untuk makan Cina, dan 170.000 untuk Jepang, dan 160.000 untuk makanan Thailand. Kebiasaan makan Aji bisa diprediksi, yaitu peluangnya 70% bahwa makanan hari ini adalah pengulangan dari kemarin, dan peluangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya. Yang dapat kita cari adalah pertama, formulasikan metrik transisi. Yang kedua, berapa rata-rata Aji membayar makan malamnya tiap hari. Yang ketiga, beberapa sering Aji makan makanan Jepang. Oke, jadi kita pertama adalah membuat formulasikan metrik transisinya, yaitu terdiri dari 3, yaitu kelas Cina, Jepang, dan Thailand. Kelas makanan Cina, kelas makanan Jepang, dan kelas makanan Thailand. Lalu kita buat tabel metrik transisinya menjadi seperti ini, di mana ya mengikuti di mana sumbu X yaitu adalah C, yang kedua adalah J, yang ketiga adalah T. Lalu untuk sumbu Y, yang pertama adalah C, yang kedua adalah J, yang kedua adalah D. Maka di sini saya akan menaruh nilai 0,7 dan yang kedua adalah 0,15 dan 3 0,15. Lalu pada tabel kolom makanan Cina
makanan Cina sumbu Y, yaitu adalah 0,7, dan tabel kedua 0,15, lalu pada yang ketiga 0,15. Dan beginilah hasil dari matriks transfusinya. Lalu yang nomor 2, maksudnya yang nomor B, berapa sih rata-rata Aji untuk membayar makan malamnya? Oke, yang pertama kita melakukan persamaannya dulu, yaitu persamaannya dari matriks transfusi ini adalah didapatkan bahwa makanan Cina yaitu 0,7C ditambah 0,5C ditambah 0,15T. Lalu untuk makanan Jepang adalah 0,515C dan plus 0,7C dan tambah 0,15T. Lalu untuk makanan Thailand yaitu 0,15C dan 0,15C dan 0,7T. Lalu kita cari persamaannya, yaitu adalah minus 0,7C dan ditambah 0,15J ditambah 0,15T, itu adalah persamaan 1, 0,15C min 0,3J dan ditambah 0,15T, itu sama dengan persamaan 2, dan 0,15C ditambah 0,15J min 0,3T sama dengan 0, itu adalah persamaan 3. Lalu untuk persamaan 4, kita dapatkan bahwa nilai C dan plus nilai J plus nilai T sama dengan 1. Lalu untuk persamaannya kita akan mengeliminasikan persamaan 1 dan 4. Kita masukkan persamaan satunya, yaitu adalah yang pertama ini, minus 0,3C ditambah 0,15J dan ditambah 0,15T sama dengan 0. Lalu untuk persamaan 4-nya adalah C ditambah J ditambah T sama dengan 1. Untuk menyamakan bilangan ini, itu adalah dengan yang pertama mengalihkan yang 1, dan yang kedua yaitu mengalihkan 0,15. Lalu kita akan mendapatkan hasil persamaan yang seperti ini ketika sudah disamakan, yaitu kita akan mengeliminasikan yang J dan T-nya aja. Nah, kita akan mendapatkan minus 4,5C sama dengan minus 0,15. Maka C sama dengan 1/3. Lalu kita akan melakukan persamaan eliminasi yang persamaan kedua dan persamaan keempat. Persamaan kedua yaitu yang nomor 2 ini 0,15C minus 0,3J dan ditambah 0,15T sama dengan 0. Dan persamaan 4-nya sama seperti tadi, masih sama. Lalu untuk mensetarakan nilai ini, maka yang di atas dikali 1 dan yang di bawah dikali 0,5. Lalu setelah mendapatkan perkalian tersebut, kita akan mendapatkan kita dapat mengeliminasikan nilai C dan nilai T karena nilai itu dapat dibagi 0. Lalu hasilnya adalah tersisa minus 0,45J sama dengan 0,15, maka J sama dengan 1/3. Lalu kita substitusikan untuk persamaan di 4 untuk mencari nilai T-nya itu, makanan Thailand. Yang dimana adalah tadi kita cari persamaan 4 adalah C ditambah J ditambah D sama dengan 1. Lalu untuk C kan kita sudah mengetahui yaitu 1/3 dan J-nya juga 1/3. Maka 1/3 tambah 1/3 ditambah T sama dengan 1. Ya, maka adalah T-nya itu 1 minus 2/3. Maka T mendapatkan hasil 1/3. Nah, lalu kita operasikan berapa sih rata-rata Aji untuk bayar makan malamnya. Oke, sekarang kita cari. Yang pertama adalah makanan Cina, yaitu 100.000 dikali 1/3 karena C-nya ini 1/3 ditambah 175.000 makanan Jepangnya dikali 1/3 di bagian C-nya ditambah 160.000 dikali 1/3 untuk makanan Thailand. Lalu kita akan mendapatkan bahwa total Aji rata-rata membayar untuk
makan malamnya, yaitu sebesar 145.000. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, seberapa sering sih Aji makan makanan Jepang? Oke, rumusnya adalah mikro sama J2 sama dengan 1 per mikro J1. Lalu kita operasikan, yaitu 1/3, karena makanan Jepang kan tadi mendapatkan 1/3. Lalu kita akan mendapatkan 1 sama dengan dibagi 1/3, yaitu adalah sama dengan hasilnya 3. Nah, 3 itu berarti mensimulasikan bahwa Aji sering makan makanan Jepang selama 3 hari sekali. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 adalah kita disuruh untuk menentukan kelas-kelas dari matriks transisi yang disediakan. Dan yang kedua adalah tentukan kelas transient dan recurrent. Lalu yang ketiga, apakah MC dapat irreducible. Dan yang keempat adalah apakah matriks ini merupakan tabel periodik. Lalu yang kelima adalah apakah MC dapat absorbing. Nah, maka kita akan menjawabnya. Pertama-tama saya akan membuat matriks transisinya dulu yang diwakili oleh P dengan sumbu X yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan sumbu Y-nya 0, 1, 2, 3, 4 yang seperti sesuai dengan soal. Lalu untuk menentukan kelas-kelasnya, kita langsung pertama. Untuk menentukan kelasnya, kita akan membuat diagram tersebut yang dimana akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk yang kelas pertama, kita akan mendapatkan nilai 0, 0, 2, dan 3. Nah, untuk yang kelas keduanya yaitu adalah 1, dan untuk kelas ketiganya adalah 4. Lalu untuk yang nilai kedua, soal yang keduanya yaitu soal B, tentukan kelas transient dan recurrent. Nah, transient itu kelas kedua dan kelas ketiga. Kenapa? Karena kelas kedua itu karena kelas keduanya itu adalah yaitu kelas 1 dan 4. Lalu recurrent-nya itu adalah kelas pertama. Jadi mana kelas pertamanya itu diisi oleh 0, 2, dan 3. Lalu apakah MC tersebut dapat irreducible? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Hal ini dapat terjadi bahwa terdapat lebih dari satu communicating class atau semua state yang tidak saling berhubungan. Jadi di beberapa lebih dari satu kelas yang state-nya itu tidak berhubungan. Lalu apakah matriks transisi tersebut merupakan matriks periodik? Jawabannya adalah tidak, karena dan ini dinamakan sebagai bersifat aperiodik atau tidak periodik karena terdapat yang tadi state yang tidak berhubungan tersebut, sehingga dinamakan ini adalah aperiodik gitu. Untuk yang kelima, apakah MC tersebut dapat absorbing? Jawabannya adalah tidak, karena hal ini dapat dibilang sebagai non-absorbing karena syaratnya itu tidak mencukupi, karena kan terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi kalau untuk absorbing. Namun untuk syarat yang pertama itu sih terpenuhi, tapi untuk yang syarat keduanya itu dia tidak dapat memenuhinya.
gitu. Begitulah hasil jawaban saya untuk UTS statis semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.